Oke, semakin seru yang membahas tentang beasiswa karena juga adik-adik di luar sana saya yakin sekali mereka sangat butuh beasiswa. Tadi juga Ulul ya, oke, agak-agak susah namanya. Nah, Ulul juga menceritakan bahwasanya hampir semua saya juga ikut merasakan orang tua betapa susahnya mencari nafkah, membiayai anak-anaknya sekolah mulai dari kecil. Apalagi kita sekarang walaupun katanya sih sekolahnya kan sekarang udah free ya di Aceh, tapi seperti misalkan beli baju seragam, beli buku ini kan juga butuh biaya. Nah, ketika kalian mendapatkan kesempatan emas seperti beasiswa unggulan, ini sangat luar biasa sekali bisa mengurangi beban dari orang tua juga. Dan ini juga sekaligus kalian bisa membanggakan orang tua juga. Nah, jangan ikuti jejak saya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang belum mendapatkan beasiswa jangan berkecil hati karena juga kalau untuk dari kriterianya sendiri umurnya sudah ada juga batasan ya, masih ada sampai usia seperti saya ini masih bisa mendapatkan beasiswa. Kembali tadi wawancara Ulu juga sempat berbicara di Medan diwawancara juga. Yang mewawancarai kalian ini siapa sih, Jul? Ya jadi Kita tiap daerah itu akan dibagi tempat wawancaranya. Misal daerah Jakarta memang daerah Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Baik, untuk daerah ya nggak apa-apa. Aceh Biasanya itu kalau nggak di Banda Aceh, di Medan biasa. Betul. Nah jadi memang langsung dari tim kementeriannya langsung Tim datang kementeriannya. penerima beasiswanya langsung Nah, memberi beasiswa. ini kan ada yang ketakutan sendiri wawancara yang seperti apa sih pertanyaan atau boleh nggak sih kasih kisi-kisi pertanyaan seperti apa yang menjadi agak sulit-sulitnya nih? Ya jadi untuk yang ditanyakan itu sebenarnya ya bervariasi ya. Jadi secara umum ya hampir-hampir sama juga ya. kenapa kita mau milih beasiswa itu, terus kenapa kita milih jurusan kita, terus apa kontribusi kita yang udah kita berikan kepada Indonesia. Oh begitu saja. Kalau tentang pribadi pernah ditanya nggak Raju? Tergantung sebenarnya tergantung rezeki juga. Misalnya kita dapet si pewawancara itu yang muda, biasa banyak nanya gitu. Karena kan orang tua males gitu nanya ya. Oke. Berapa yang menjadi yang bertanya ya? Wawancaranya itu berapa orang untuk satu mahasiswa? Satu orang satu, tatap muka langsung. Tetap muka langsung ya. Oke, Rajul. Gimana rasanya mendapatkan beasiswa? Ini pertama kali berarti dapat beasiswa dari unggulan? Ya, Pertama kali. Rasanya gimana? Boleh dipakai mic-nya? Rasanya nggak nyangka. Itu yang pertama. Karena kan sebelumnya yang saya harapkan tidak dapat, tapi yang tidak saya harapkan dapat. Berarti seharusnya kita istilahnya jangan terlalu berharap lah, karena nanti sakit gitu. Oh gitu. Nah dari latar belakang kalian berbeda. Kalau boleh tahu nih, kebanyakan dari anggota yang mendapatkan beasiswa unggulan ini orang tuanya latar belakangnya pekerjaannya apa? Boleh. Kalau saya sendiri sih orang tuanya guru. Guru. Kalau Rajul? Ya, guru juga. Guru. Kalau Siti gimana? Ini bisa juga nih. Oke. Saya sendiri orang tua, kalau mama kebetulan guru juga, tapi ayah polisi. Polisi. Nah, tadi kembali ke kebanyakan dari anggota yang mendapat peserta yang mendapatkan beasiswa unggulan ini, mereka latar belakangnya apakah maaf bisa dikatakan menengah ke atas atau menengah ke bawah? Sebenarnya sih beasiswa unggulan ini nggak menitik beratkan kepada yang menengah ke bawah. Karena hampir rata-rata beasiswa harus ada surat keterangan miskin dan lain sebagainya. Jadi beasiswa unggulan ini sebenarnya untuk dia ada 3 jalur, tapi kami dari masyarakat berprestasi. Baik, yang mendanai beasiswa unggulan ini siapa? Jadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Siti cerita sedikit mendapatkan beasiswa S2 ya. Iya, benar. Nah, tadi juga S1 sudah. Ini tata cara pendaftaran juga sama ya. Iya. Upload berkas-berkas yang diminta, Sama, kemudian wawancara. kemudian baru diumumkan bahwasanya selamat Anda mendapatkan lulus gitu. Anda lulus mendapatkan beasiswa. Oke, untuk S2-nya sendiri selesai dulu IPK-nya berapa nih?
IPK waktu S1 sekitar 3,65 Wow, standar. luar biasa sekali. Dia masih ngomong standar nih. Zaman saya kuliah tuh susah banget itu dapat IPK Oh, seperti iya? itu. Siti, kemudian apakah kriterianya syaratnya memang harus IPK-nya ditentukan juga 3 ke atas? Iya, ada Harus. syarat IPK khusus. Kalau tidak salah 3,25 ya. 3,25, tapi berarti dijamin peserta mendapatkan beasiswa unggulan ini adalah anak-anak yang berprestasi semua. Iya, karena memang seperti Rajul katakan tadi ya, jadi ada beberapa jalur untuk beasiswa unggulan ini. Nah, kita ngambilnya yang beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Jadi ada beberapa syaratnya yang antara S1 dan S2 itu sama. Salah satunya itu harus memiliki sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Nah, Oke. ini dia. Sambil saya nanya ke Siti, Raju mungkin nanti bisa dipersiapkan, boleh baca kopekan juga syarat-syarat untuk mendapatkan beasiswa, silakan ya. Saya ke Siti dulu. Kemudian dari S1 lanjut ke S2. Iya. Kenapa pengen lanjut ke S2 dulu? Apa pengen keren aja, gaya-gayaan atau bagaimana? Enggak sih, memang apa ya, itu kan kembali ke pilihan hidup masing-masing. Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya saya bukan orang yang tipe rajin belajar, tapi suka belajar gitu. Nggak suka belajar mungkin ya, maksudnya kayak ada yang aneh aja ketika tidak ada sesuatu yang berat yang harus saya pikirkan gitu kan. Jadi akhirnya kemarin memutuskan untuk melanjutkan beasiswa. Nah, mungkin kalau ditanyakan kenapa beasiswa unggulan gitu kan, Iya. karena sebenarnya saya juga sama-sama teman-teman yang lain, saya sudah pernah mencoba beasiswa ke luar negeri, beasiswa lainnya. Cuma for some reasons ya, karena ada satu dan lain hal yang membuat saya saat ini tidak bisa ke luar negeri terlebih dahulu, bahkan keluar kota ya. Jadi saya memilih beasiswa unggulan yang memang bisa dapat beasiswa, namun saya bisa stay di Banda Aceh gitu. Jadi Pilihan mungkin ya? pilihan hidup gitu. Jadi saya dulu sering ditanyakan sama teman-teman, Kak, ada nggak beasiswa? Karena kan teman-teman kita kan berbeda. Ada yang misalnya cita-citanya mau keluar negeri dan sebagainya. Tapi kalau perempuan misalnya, apalagi di Aceh ya, kadang nggak semua orang tua maksudnya mengizinkan anaknya untuk kuliah ke luar negeri gitu kan. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa bagi teman-teman yang kuliah di dalam negeri, terutama mungkin yang cuma dikasih batasan sama orang tuanya di Banda Aceh misalnya, bisa memilih beasiswa unggulan sebagai salah satu pilihan di mana kalian tetap bisa berprestasi, bisa kuliah, bisa mendapatkan beasiswa, namun tidak jauh dari orang tua. Well, dari sekian banyak sekali beasiswa yang banyak ya, saya lihat juga di link manapun gitu. Iya. Kenapa harus beasiswa unggulan? Kenapa harus beasiswa unggulan? Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini ya, saya memang sedang ngajar di Banda Aceh, sudah kerja di Banda Aceh lah, seperti itu mungkin bisa dikatakan. Jadi saya nggak bisa keluar negeri atau keluar kota dulu gitu kan. Jadi memang saat itu saya memilih beasiswa yang membuat saya harus tinggal di Banda Aceh. Oke. Dan kemudian alhamdulillah menariknya seperti cerita teman-teman, saya dapat info beasiswa unggulan H-2 dari teman yang ikut beasiswa unggulan. Awalnya bukan salah satu target gitu kan, tapi ketika saya lihat persyaratannya, ternyata saya punya semua persyaratannya saat itu. Oke. Jadi kayak nothing tulus dong untuk mencoba gitu. Semangat juga ya, Ya, dalam semangat menjalani juga, pendidikan S2-nya ya. iya. Keren sekali. Aduh, benar, beasiswa unggulan memang hanya khusus di nasional saja, artinya di Indonesia saja. Iya, Dia karena boleh Tapi memilih, 2000 boleh pakai mic-nya? sebelum 2016 kementerian juga ada buka ke luar negeri, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Oke, sudah berapa banyak peserta yang mendapatkan beasiswa unggulan di forum ini? mungkin Rajul lebih bisa menjawab ini ya, karena Oke. memang Rajul ini sendiri sekjen beasiswa unggulan. Oke, sip, boleh. Ya, jadi kalau sebenarnya penerima beasiswa unggulan khususnya untuk Provinsi Aceh sih sudah banyak ya, cuman sekitar 100 lebih sudah ada. Cuman untuk wilayah Aceh sepertinya kita masih tertinggal jauh ya, mungkin ya, tertinggal ya dengan daerah-daerah seperti di Pulau Jawa. Notabene yang sudah pendidikannya sudah lumayan maju dibandingkan dengan Aceh. Tapi inilah sebagai salah satu wujud kepedulian kita dari Forum Beasiswa Unggulan Aceh untuk bisa memberi inspirasi, motivasi dan tips and trik kepada mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Oke, nah adik-adik
bisa menyiapkan kertas dan juga pulpennya karena Rajul dan teman-teman juga akan menginformasikan syarat ya ataupun Anda bisa mengakses di mana. Silahkan. Jangan kecepatan. Boleh mungkin diganti mic-nya boleh? Biar agar lebih jelas suara Bang Rajul. Ya, jadi untuk syarat-syaratnya, yang pertama kita beasiswa unggulan ini masyarakat berprestasi itu ada 2 jalur. Yang pertama untuk mahasiswa baru dan yang kedua untuk mahasiswa ongoing. Mahasiswa ongoing ini maksimal semester 2 saat mendaftar. Nah, jadi syarat-syarat yang pertama sebenarnya sama, cuman agak sedikit berbeda. Untuk yang mahasiswa ongoing itu yang pertama dia harus memiliki IPK 3,25 ya, 3,25. Nah, kemudian syarat-syarat yang lainnya seperti KTM ataupun KTP. Kemudian sebenarnya yang paling penting itu ada 2 titik poinnya. Yang pertama itu kita harus membuat esai. Nah, jadi sebenarnya bukan esai juga sih. Esainya judulnya tentang Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Nah, jadi di esai itu bukan seperti esai ilmiah, bukan yang ya seperti karya tulis juga, karena maksimalnya itu hanya 5 lembar gitu. Nah, jadi di esai itu kita menceritakan sebenarnya siapa diri kita dan apa sebenarnya kontribusi yang akan kita berikan kepada Indonesia ini sebagai generasi unggul gitu. Kemudian syarat yang lainnya juga ada proposal rencana studi. Nah, jadi di proposal rencana studi ini kita menjelaskan kenapa kita memilih jurusan itu, kenapa kita memilih universitas itu, apa kegiatan kita selain kuliah, ya, kemudian kontribusi kita, pengalaman-pengalaman kita. Kemudian lagi untuk yang mahasiswa baru nanti bisa untuk scan raport dari semester 1 sampai semester 5, kemudian ijazah juga. Nah, itu aja sih. Kemudian sertifikat ini ya prestasi ya. Sebenarnya prestasinya maksimal berapa? 3 tahun. 3 tahun terakhir sebenarnya. Jadi prestasi apapun itu. So bagi para pemburu beasiswa unggulan ini sebenarnya banyak yang bertanya, Bang, Kak, prestasinya seperti apa sih? Harus yang menang tingkat lomba apa nasional gitu? Sebenarnya enggak juga. Mau prestasi apapun itu sebenarnya menjadi satu poin plus juga. Bahkan ada yang cerita hanya gara-gara sertifikat menjuarai voli pun bisa gitu. Jadi mau prestasi apapun itu asal jangka waktu 3 tahun terakhir itu bisa. Mau kalau kita bilang sih mau juara panjat pinang 17-an juga boleh gitu. Misalnya ada dibuat dari kampung. Saking mudahnya. Kemudian yang untuk S2 sih ada TOEFL ya untuk S2 dan S3. Jadi jenjangnya ada S1, S2 dan S3. Tapi kalau untuk S1 hukumnya sunnah kalau ada TOEFL dan ya lebih bagus. Cuman kalau nggak ada sebenarnya nggak masalah. Nilai TOEFL-nya Ya nilai TOEFL lah. berapa? Cuman kalau kami dari S1 nggak ada. Kalau Siti berapa? Saya 527. Memang memang dimintanya 527 berarti ya? Tidak, 500. 500 ya untuk Sebenarnya saya S2. bisa lewat kemarin itu. lanjut. Ya, itu ya untuk syarat-syaratnya. Kemudian lagi untuk dia ada satu lagi beasiswa yang hampir sama dengan masyarakat berprestasi, yaitu beasiswa unggulan yang 3T ya, terpencil ya, daerah-daerah terpencil. Nah, jadi itu memang ada dirilis dari pemberi beasiswanya. Untuk Provinsi Aceh ini kabar gembiranya kepada adik-adik semua yang memiliki KTP yang berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil itu bisa untuk join di beasiswa unggulan yang 3T. Sebenarnya yang 3T ini hampir sama, cuman memang menjadi satu lebih ya prioritasnya karena daerahnya kan juga daerah terpencil itu. Baik. Ada lagi mungkin ketinggalan Ulul tadi bisik aja. Gantiin. Oke. Apa yang ingin disampaikan Ulul? Mungkin menambahkan saja, Silakan. menambahkan tentang yang belum dijelaskan tentang jurusan yang diprioritaskan oleh beasiswa. Silakan. Dia lebih ke MIPA, biasanya ke MIPA, ke yang meningkatkan sumber daya manusia seperti kesenian, pendidikan, itu lebih diprioritaskan di beasiswa untuk tahun ini, tapi tahun depan belum tahu. Belum tahu lagi ya. Oke, untuk tahunya seperti apa nanti kita akan kembali lagi tetap di Aceh Gino.